Saudaraku, Salam, kita jumpa lagi di Abam. Ini episode 745. Dari pria usia 63 tahun menikah di Amerika. Pak Eras yang kucintai, terima kasih Pak untuk khotbah seri Logos. Sampai saat ini saya mendapat pencerahan. Mohon koreksi jika saya salah. Serial Logos ini juga memberi pengertian kepada saya bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, karena Adam gagal maka ada Perjanjian Baru. Jadi kitab Perjanjian Lama menceritakan siapa Elohim Yahweh, juga penciptaan Adam 1 dan Yesus Adam kedua, berhubungan dengan usaha Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yang mana Elohim Yahweh sama-sama memakai manusia. Adam yang pertama langsung dari Elohim Yahweh. Adam kedua itu Yesus melibatkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini maksudnya apa? Saya tidak terlalu jelas ya. Adam kedua itu Yesus melibatkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi untuk sementara saya oke dulu ya. Artinya apa yang dikerjakan Yesus itu menyangkut Perjanjian Lama juga. Yang dimulai dari Kejadian 3:15, keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Juga nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, serta gembala, ya, Yusuf, Maria, juga malaikat. Perjanjian Baru menceritakan rencana keselamatan Elohim Yahweh melalui Yesus, serta kebangkitannya dan pemerintahan yang akan datang LB3. Jadi serial khotbah Logos ini membahas Trinitas, sekaligus mencakup kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga. Korelasi antara Adam pertama dan kedua. Sehingga pengertian kita semakin jelas mengenai Tritunggal. Tidak seperti konsep lama seperti matahari, lampu, telur, dan sebagainya. Sampai di sini jawaban saya, iya, benar. Yang Bapak katakan benar. Pertanyaan saya, Pak, saat ini Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Elohim Yahweh karena ketaatan dan penderitaannya sampai mati. Maka Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Elohim Yahweh. Apakah tubuh kemuliaan yang akan dikenakan kepada kita sama dengan yang dikenakan Yesus? Saya jawab dulu, sama. Bedanya Yesus menjadi Tuhan kita. Jadi tentu dengan kuasa yang berbeda. Lalu apakah yang dimaksud duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa menerima kuasa pemerintahan. Ya, Yesus yang menyelenggarakan pemerintahan di kerajaan kekal nanti. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu kembali kepada Elohim Yahweh. Terima kasih Pak Eras. Oke, sudah saya jawab ya. Ikuti terus seri yang berikutnya akan menjadi lebih lengkap. Dari wanita usia 45 tahun menikah di Kalimantan. Salam Pak, apa solusi anak laki-laki usia 22 tahun yang berpacaran dengan wanita beda agama? Wah, ini berat ya. Tetapi nasihat saya jangan kasar terhadap yang begini. Jangan kasar, tetapi dengan kasih didekati ya, dengan kasih dan ketulusan digembalakan. Semakin kita menyerang, dia akan semakin lari. Jadi makin didekati, didoakan, diperhatikan. Dibukakan pikirannya untuk tidak sembarangan memilih teman hidup. Oke. Dari pria usia 65 tahun, wira swasta di Kepulauan Riau. Salam Pak Eras, apakah orang Kristen boleh bersumpah? Sebab Pak Eras itu sering bilang saya bersumpah untuk hidup suci. Mohon penjelasannya. Sebenarnya firman Tuhan yang mengatakan tidak boleh bersumpah, ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu bukan berarti tidak boleh bersumpah.
Yang tidak boleh itu bersumpah dusta. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bersumpah itu berarti atau sama dengan bernazar, berjanji. Aku berjanji, aku bersumpah. Same meaning sebenarnya. Ya, jadi yang dilarang Alkitab itu adalah sumpah palsu atau sumpah dusta. Itu yang dilarang. Oke? Ya. Paulus juga di dalam suratnya mengatakan, aku memanggil Allah sebagai saksiku. Itu bersumpah. Oke. Dari wanita usia 31 tahun menikah, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Salam Pak, suami saya ketahuan selingkuh dan berbuat zina dengan selingkuhannya dan dia minta pisah. Apa yang harus saya lakukan? Apa mesti bertahan demi anak-anak? Dan firman Tuhan juga tidak ada kata perceraian, hanya maut yang memisahkan. Seperti nasihat yang sering saya berikan kepada ibu-ibu yang menghadapi kasus yang sama. Jangan mau cerai, jangan mau dicerai, diam saja. Lalu terserah dia mau buat apa. Diam saja. Kalau dia meninggalkan rumah ya terserah. Jangan dari Anda. Jadi begini nak, umurmu masih seumur anak saya ya, atau lebih muda malah. Nah, kamu lebih baik diam, tunjukkan gaya hidupmu yang unggul atau agung sebagai anak Allah. Doa pagi bersama saya, doa pribadi kau miliki, dengarkan firman. Andalkan Tuhan. Yang begini ini hanya Tuhan yang bisa tolong ya. Kalau punya suami yang sudah gila begini, hanya Tuhan yang bisa tolong dan Tuhan pasti tolong. Amin. Wanita usia 40 tahun sudah menikah, 2 anak. Pak Eras, saya ikut pengajaran Pak Eras dari tahun 2007 sejak di Duta Marlin Harmoni. Sejak itu pula hidup saya berubah. Terima kasih untuk pelayanan Bapak selama ini. Pak, saya ingin bertanya untuk bacaan di 1 Korintus 11 ayat 11 ya, tentang hiasan kepala wanita. Apakah memang seharusnya kami sebagai wanita menudungi kepala kami? Jawabnya begini, itu tradisi. Zaman dulu wanita yang tidak bertudung dianggap kurang sopan. Tentu sekarang tidak masalah. Bertudung atau tidak masalah. Yang penting kita berdandan pantas, tidak menjadi batu sandungan. Mengapa selama ini umat Kristen seakan-akan mengabaikan ayat ini? Apakah seharusnya seorang wanita Kristen memakai kerudung seperti saudara-saudara Muslim? Mohon penjelasannya Pak. Itu penjelasan saya. Jadi itu tradisi yang tidak memiliki kekuatan kebenaran yang terkait dengan kesucian Allah. Ya, pakai kerudung, tidak pakai kerudung dalam konteks Kristen tidak mempengaruhi kekudusan. Karena di Alkitab tidak ada hukum-hukum secara lahiriah semacam itu. Kalau mau pakai kerudung bagus, tidak juga enggak apa-apa. Tapi di zaman itu ketika ditulis surat Korintus, wanita harus pakai kerudung. Itu budaya waktu itu. Ya, saya kira itu. Maka dikatakan di ayat 10, ya di dalam 1 Korintus 11 itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah ini tradisi yang ada waktu itu. Mohon penjelasannya Pak, saya ingin belajar menjadi taat dan menjadi istri yang tunduk kepada suami. Bagus, tapi soal kerudung itu minor issue. Itu minor, bukan mayor. Kalau suatu hari Anda tinggal di daerah di mana semua wanita harus pakai kerudung, itu wajib pakai kerudung. Supaya tidak jadi batu sandungan. Tapi kalau tidak, ya bebas saja. Selama ini saya lebih dominan, tapi sejak saya selama ini jadi istri saya dominan gitu ya. Tapi sejak saya selalu dengar pengajaran Pak Eras, saya mulai merasa ada yang salah dengan hidup saya. Karena wanita tidak boleh lebih dominan dari laki-laki. Karena kepala dari perempuan adalah laki-laki, maka saya belajar tunduk,
Dan itu sungguh mengubah saya dan mengubah suami saya juga. Suami justru makin percaya diri saat saya tunduk. Menjadi lebih bertanggung jawab terhadap segala hal, bahkan jadi lebih mengasihi saya. Saya senang dan bahagia, puji Tuhan. Sekedar sharing untuk para wanita dan ibu-ibu, walaupun kita tahu kita bisa dan mungkin memang lebih bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami kita, tetaplah tunduk kepada suami. Doakan setiap pekerjaannya, walau kita merasa lebih baik dalam segala hal. Tapi suami kita adalah laki-laki yang diberikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga, bukan wanita. Jangan mencoba menggantikan posisi suami menjadi lebih dominan di dalam keluarga. Karena itu sama saja melanggar perintah Tuhan. Demikianlah Pak pertanyaan dan sharing saya, semoga bisa dijawab. Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu bukan hanya bertanya, ibu juga membagi berkat. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Dari pria usia 38 tahun, sudah menikah, Malang, Jawa Timur. Saya tidak ada pertanyaan, tapi saya sangat terberkati dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kasih, Bro. Amin. Kembali kasih. Dari wanita usia 49 tahun menikah, punya anak 3. Bapak rohaniku, Pak Eras, yang menjadi anak kesukaan Bapak. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Saya sangat bersyukur untuk pencerahan yang Pak Eras bagikan mengenai kenosis. Sesuatu yang banget, dalam tanda kutip, sesuatu banget. Yang sangat mengubah paradigma, asumsi, dan cara berpikir saya selama ini. Sungguh suatu kebenaran yang sangat memotivasi saya pribadi untuk terus berjuang hidup kudus, tak bercela, berkenan, dan menjadi anak kesukaan Bapa. Tetap semangat untuk terus membagikan suara kebenaran yang mengubah dan memberkati hidup banyak orang ya Pak. Doa saya, Bapak, Ibu, anak-anak, menantu, dan cucu selalu ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau doa pagi Bapak batuk, saya langsung doa minta tolong Roh Kudus sembuhkan dan beri hikmat kepada Pak Eras. Harus minum obat apa dan makanan apa yang tidak boleh dimakan untuk menjaga stamina kesehatan Bapak. Saya pribadi dan masih banyak, hanya panjang nih, banyak orang yang sangat membutuhkan pelayanan Pak Eras yang membuat hidup ini terus fokus pulang ke LB3. Dan meninggalkan percintaan dunia. Pak, apakah ada komunitas pecinta suara kebenaran di New York? Jika ada, mohon bantuan untuk share nomor WA yang saya bisa hubungi. Oh, Anda tinggal di New York ya? Atau siapa ini? Di New York saya belum ingat ya, tapi di Los Angeles ada Pak Bobby. Tapi coba Anda ditanyakan ya, kalau ada komunitas di New York. Ini bisa menjadi ide bagus. Supaya di setiap kota ada komunitas suara kebenaran. Lalu kita bangun komunitas itu. Oke. Puji Tuhan. Dari seorang pendeta STH, pria usia 48 tahun, lumayan umur ya, hampir 50, sudah menikah di Bandung. Pak Erastus, saya sebagai hamba Tuhan yang bukan dari Sinode GSKI, jujur, saya sangat diberkati dan dikuatkan dengan seminar Logos, Selasa dan Sabtu ku nanti-nantikan. Yang saya sangat diberkati yaitu Bapak selalu membuktikan atau kaitkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga dapat dimengerti dan mudah diterima. Ada ketua sinode yang menjadi pembicara di salah satu gereja dengan tema Allah Tritunggal. Ketika menyampaikan firman Tuhan, selalu memberi contoh Allah Tritunggal, katanya supaya mudah dimengerti. Tapi menurut saya kurang tepat. Disinilah kita mengajarkan kepada jemaat yang tidak benar. Seharusnya punya landasan yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan ayat-ayat firman Tuhan,
supaya jemaat punya landasan yang kuat tentang Allah. Di luar sana kenapa orang jarang menerima Yesus? Karena kita memberikan contoh-contoh tentang Tritunggal sehingga mereka kurang menerima secara logika. Karena mereka juga bisa mematahkan hal itu. Tapi kalau dasarnya dengan ayat-ayat firman Tuhan, saya yakin lebih mudah mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa begitu saya tertarik dengan seminar Logos? Karena digali dari ayat-ayat firman Tuhan. Semangat Bapak Erastus serta tim, Tuhan memberkati. Terima kasih Bro, Anda luar biasa ya, pendeta tidak ikut membuli saya, puji Tuhan. Ya, saya dibully oleh banyak pendeta, tapi sangat saya sayangkan mereka pasti tidak mengikuti apa yang saya kemukakan. Kalau mengikuti mereka akan mendapatkan peta potret dari kebenaran yang tak terbantahkan. Oke, puji Tuhan. Dari seorang ibu rumah tangga usia 46 tahun, sudah menikah Tomohon, Sulawesi Utara. Pak, saya punya anak perempuan yang pacaran dengan non-Kristen, sudah berkali-kali diberi peringatan juga dengan kata-kata firman. Anak saya ini baru umur 14 tahun. Bagaimana ya kami harus bersikap sebagai orang tua? Saya selalu mengikuti doa pagi Bapak, Pak Eras. Bapak pasti diberkati Tuhan. Aduh Bu, saya membaca tulisan ibu ini jadi sedih ya. Ibu usia 46 tahun, anak ibu usia 14 tahun, ibu melahirkan sekitar usia 22 tahun. Saran nasihat saya jangan bersikap keras dan kasar kepada anak ini. Harus dengan lemah lembut ya. Lemah lembut. Dengan doa, dengan kasih, buat pendekatan kepada anak ini dalam kasih, dan ibu bisa merebut kembali. Tapi kalau ibu keras, kasar, dia tambah lari. Saya khawatir ya selama ini memang dia kurang perhatian secara memadai, atau karena faktor-faktor lain. Ibu harus benar-benar jadi rohani untuk bisa memancarkan kehidupan rohani yang kuat, dan itu akan mempengaruhi anak-anak ibu. Tuhan kiranya menolong ibu. Ingat ya, jangan keras, jangan kasar. Pendekatan dengan kasih dan limpah. Dengan doa ya. Oke, Tuhan memberkati. Dari janda usia 55 tahun, 3 anak di Bali. Puji Tuhan kami mendapatkan pengajaran dari Bapak. Benar apa yang disaksikan oleh pendengar-pendengar ABAM, bahwa banyak perubahan dalam karakter dan cara berpikir setelah mendengarkan pengajaran Pak Eras. Kami juga mengalami hal ini dan keimanan lebih tahan, tidak up and down jika ketemu masalah. Terima kasih Bapak sudah mendedikasikan hidup untuk menggali kebenaran firman Tuhan sehingga menghasilkan ajaran-ajaran yang murni. Kami mendengar khotbah Bapak sudah lebih dari 10 tahun secara online dan sudah mendaftarkan diri di aplikasi My Rehoboth. Jika Bapak berkenan, anak saya ingin terlibat dalam pelayanan yang berhubungan dengan bahasa Inggris atau menggambar animasi, semoga dapat membantu pelayanan Bapak. Wow, ini luar biasa nak. Dihubungi ya. Minta Bu S ya, menghubungi ya. Harus dihubungi. Terima kasih untuk dukungan ibu dan anak ibu akan kami libatkan dalam pelayanan. Oke, saya tidak tahu anak ibu berapa, tapi nanti umur berapa nanti akan ada yang pasti menghubungi, anak ibu ya. Oke, dari jemaat Pak Eras kami usul supaya waktu seminar Logos Sabtu tetap jam 9 saja, jangan diundur. Jadi jam 10, karena untuk jemaat yang ke MAG langsung dari doa pagi ke Kebun Jeruk. Jadi terlalu lama menunggunya. Kalau rumahnya dekat mungkin memang jadi bisa pulang istirahat dulu baru berangkat lagi. Oke deh. Jadi kami menunggu 3 jam. Jam 7, 8. Oh iya ya. Oke deh, saya akan perhatikan usulan ini. Tolong dicatat usulan ini.
Tapi saya mau beritahu Bu, karena malnya juga baru buka jam 10. Bagi orang-orang yang tidak punya mobil ya, sulit menjangkau, harus lewat satu lift yang itu untuk karyawan dan jalan kaki dulu lewat basement. Oke, saya pikirkan ya Bu, terima kasih untuk apa? Ini Ibu atau Bapak nih? Kayaknya Ibu nggak jelas nih. Tapi gereja kan jam 9 sudah buka atau setengah 9. Kami siapkan snack, minuman, roti untuk breakfast. Tapi saya kan pikirkan lagi supaya makanannya lebih bagus untuk makan pagi atau untuk breakfast. Lalu bisa tiduran di gereja, bisa tiduran di kursi gereja. Ya, coba nanti akan saya sarankan setengah 9 sudah dibuka. Bagi yang langsung bisa dapat duduk-duduk breakfast dari Kebun Jeruk sekitar jam 7 ya, setengah 8 sampai situ jam 8 setengah 9. Lalu saya akan siapkan ya untuk bisa breakfast ya, snack, lalu bisa tiduran di gereja. Karena ruangannya juga enggak terlalu panas kalau pagi masih dingin ya. Oke, Tuhan memberkati. Ini tolong diperhatikan ya usulan ini. Dari ibu rumah tangga usia 45 tahun sudah menikah di Bandar Lampung. Puji Tuhan Bapak dipakai Bapak di surga. Ya, untuk menyingkapkan kebenaran Alkitab dan kami semua jadi paham, pintar secara rohani. Ini pun yang menjadi pertanyaan saya dari sejak remaja sampai umur 45 tahun, sulit menjelaskan tentang Tritunggal. Karena dari ajaran turun-temurun yang mengajarkan kepada saya bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu. Sering agama lain juga bertanya kepada saya, kenapa Allah yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus, berdoa dan meminta kepada Allahnya. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa berdoa kepada Allah juga? Tapi setelah mengikuti pelajaran Logos yang sampai saat ini, saya tetap ikuti seminar secara online. Saya jadi paham dan mengerti siapa Bapak Yahweh dan siapa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Pak sudah membuka pikiran kami dan membuat kami menjadi cerdas. Tapi Pak, yang menjadi pertanyaan saya, kan Tuhan kita itu esa, agama sepupu kita juga mempercayai Allah yang esa. Apakah Allah yang kita sembah Yahweh itu sama dengan Allahnya mereka atau Allah agama lain? Mohon penjelasannya. Sebenarnya di dalam kitab suci mereka juga mengakui Taurat dan Injil, mengakui Abraham juga. Jadi yang dimaksudkan Allah mereka itu sama dengan Allah yang ada di dalam Alkitab. Tetapi seperti yang kita baca di Alkitab bahwa yang punya anak punya bapak, enggak punya anak enggak punya bapak. Jalannya jadi beda. Mungkin ada orang berkata banyak jalan menuju Roma. Ya. Tapi ada jalan yang nyampe, ada jalan yang tidak nyampe. Mana yang nyampe, mana yang tidak nyampe? Ya tergantung yang diimani masing-masing agama. Yang saya pahami sebenarnya yang dimaksud Allah yang disembah mereka itu sama. Nah, kalau kita kemudian menemukan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, kita tidak boleh menghakimi lalu berkata pasti masuk neraka. Ada orang yang memang dipilih jadi umat pilihan untuk masuk perlombaan yang wajib guna sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Ada yang memang tidak dipanggil jadi umat pilihan. Yang dihakimi hanya menurut perbuatan, bukan menurut iman. Nah, untuk hal ini nanti lain waktu saya akan jelaskan lagi, ya. Saya kira cukup itu jawaban dari pertanyaan Anda. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 47 tahun menikah 4 anak Kalimantan Tengah. Pak, saya hanya mau bilang tetap semangat ya Bapak rohaniku yang baik. Saya pecinta Abam dan selalu ikut doa pagi. Mesti kadang sambil nyiapin sarapan anak sekolah, tapi doa pagi saya tidak tinggalkan ya Bapak rohaniku Pak Eras. Maaf kalau tulisanku tidak pakai titik koma, maklum pendidikan cuma sampai di SD aja. Tapi aku bisa cerdas karena sering dengar khotbah Pak Eras. Saya selalu putar khotbah doa pagi dan Abam
sangat memberkati dan mengubah hidup saya. Pengajaran Pak Eras, pokoknya saya semakin cinta Tuhan dan gak mau dengar khotbah yang lain selain khotbah Pak Eras. Ada satu temanku, satu gerejaku di kampung nanya aku, katanya, saya benarkah Pak Eras tidak percaya Yesus? Katanya karena dia dengar potongan khotbah Pak Eras. Saya bilang sama dia, tidak begitu. Mereka yang potong khotbahnya ingin menjatuhkan Pak Eras. Ku bilang begitu. Lalu datang gembalaku. Lalu datang gembala, enggak Bu, kata memang benar. Kayaknya Pak Eras khotbah, enggak aku Yesus juru selamat. Enggak aku bilang Pak Eras enggak sesat. Saya sudah diubahkan banyak oleh pengajaran Pak Eras dari hidupku yang rusak dulu. Kini aku semakin mengasihi Tuhan dan taat pada Tuhan. Semakin berhati dalam setiap kata dan tindakan. Dan selalu berusaha hidup suci, tak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya aku bisa ketemu Tuhan Yesus di LB3, di langit baru, bumi baru. Waktu mereka teman-temanku bilang pengajaran Pak Eras tidak benar, saya berontak, saya nangis di depan mereka. Dan bilang pokoknya pengajaran Pak Eras tidak sesat. Karena saya bukti nyata diubahkan dari pengajarannya. Anak saya yang bungsu juga udah pintar sekarang. Karena sering saya putar khotbah Pak Eras terus. Mesti usianya 10 tahun. Tapi dia sayang Pak Eras. Dia bilang, Mah, kapan kita ketemu Pak Eras ke Jakarta? Aduh, ku bilang kita nggak punya uang, Nak. Dia hanya punya berapa duit. Kalau dia nanya berapa duit sih ke Jakarta, Mah? Mahal kataku. Naik pesawat kayak naik ojek. Nanti mah, kalau kita punya duit kita ketemu Pak Eras. Sekeluarga nggak pernah naik pesawat, lihat pesawat cuma di televisi. Dan kalau Pak Eras ngajarin nggak benar. Kalau Pak Eras ngajarin, ya, nggak benar atau sesat, nggak mungkin banyak orang yang mengasihi Pak Eras karena Tuhan itu maha mengetahui segalanya. Semangat Pak Eras, Bapak rohaniku. Selama saya Kristen 47 tahun ini, belum pernah ku dapat pengajaran seperti ajaran Pak Eras. Maaf saya mengkultuskan Pak Eras. Maaf saya tidak mengkultuskan Pak Eras. Tapi ini saya rasakan. Makasih juga buat Pendeta Yosef Sura. Pak Yosef Sura Palangkaraya dan Bu Devina Nababan yang sudah ngenalin pengajaran Pak Eras. Sehingga aku banyak berubah. Tuhan Yesus memberkati pelayan Pak Eras. Bapak semakin dibabat, semakin merambat ajaran Bapak yang diam dan diam buat Tuhan yang bertindak. Ampun deh, ini ibu usia 47 tahun, katanya sekolahnya tidak tinggi, ya, tapi tulus dan polos. Benar Bu, saya difitnah dengan mengatakan Yesus bukan juru selamat. Itu benar-benar konyol dan jahat. Tapi kita tidak boleh mengatai orang jahat. Ya, artinya fitnah itu jahat. Fitnah itu jahat. Ada orang-orang yang akhirnya memandang saya seperti berpenyakit kusta, ya. Saya dihindari orang, lalu orang memandang saya itu benar-benar membahayakan. Ngeri ya, bisa begitu ya saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, saya baca satu kali lagi ya. Dari pria usia 67 tahun. Salam hormat buat saudaraku Pak Eras. Ini usianya lebih tua dari saya nih. Seperti kita-kita ini yang sudah berumur, siap-siap untuk dipanggil pulang ke surga. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran yang Pak Eras bagikan, yang membuat saya sadar untuk selalu hidup berkenan dan mengenakan kehidupan Yesus dalam hidup sehari-hari. Maaf, saya mau bertanya tentang Yesus yang berpuasa 40 hari di padang gurun. Yang mau saya tanyakan, apa Yesus selama puasa tidak minum? Kalau merujuk di Lukas 4 ayat 2, Yesus merasa lapar. Dan di ayat tersebut tidak berkata Yesus haus dan lapar. Ayat tersebut hanya berkata, waktu itu laparlah Yesus. Mohon pencerahan Pak Eras, ya. Terima kasih. Kiranya hikmat Tuhan menyertai Pak Eras dalam menjawab pergumulan, ya, di Abam. Oke, begini Pak. Memang Alkitab tidak jelas Yesus minum atau tidak, ya. Bisa saja ditafsirkan hanya tidak minum, tidak makan, tapi hanya minum. Bisa. Tapi juga bisa tidak makan, tidak minum,
Tidak rasa haus, lebih rasa lapar, bisa juga. Yang penting dalam puasa itu merendahkan diri di hadapan Allah oleh suatu kebutuhan rohani. Jadi Yesus sedang memasuk pelayanan itu, saudara, itu kebutuhan rohani, mengabaikan hasrat makan sehingga tidak makan. Yang penting perendahan diri. Soal makan, apakah makan tapi juga minum, apakah hanya makan sekali sehari, itu relatif, tergantung kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada aturannya. Yang penting merendahkan hati. Oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati.